Kitab baru, kita masuk pada Kitabuz Zakah, kitab tentang zakat. Hadis 169. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda li Muadz bin Jabalin, kepada Muadz bin Jabal, sahabat Nabi yang masih muda. Hina, ketika ba'athahu, Nabi mengirim Muadz ilal Yaman, ke daerah Yaman, negara Yaman. Innaka, sesungguhnya kamu wahai Mu'ad, sata'ti, kamu akan mendatangi qauman, suatu kaum, ahla kitabin, mereka adalah ahli kitab, ya, ada kalanya Yahudi atau Nasrani. Fa idza, maka apabila ji'tahum, engkau datangi mereka, fad'uhum, maka dakwailah mereka, ila, kepada, ayyashhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum, maka jika mereka itu ata'u laka, mentaati kepada engkau, bidzalika, dengan perintah tersebut, yaitu syahadatain, fa akhbirhum, maka kabarilah mereka, annallaha, bahwasanya Allah qad farada alaihim, telah memfardukan terhadap mereka, khamsa salawatin, 5 salat, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap sehari semalam. Fa inhum, maka jika mereka itu ata'u laka, mentaati engkau, bidzalika, dengan perintah salat itu, fa akhbirhum, maka kabarilah mereka, annallaha, bahwasanya Allah qad farada alaihim, telah memfardukan atas mereka, shadaqatan, zakat, tu'khadhu, yang diambil, min aghniyaihim, dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu, lalu dikembalikan, ala fuqaraihim, kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa inhum, maka jika mereka ata'u laka, mentaati kepada kamu, bidzalika, dengan perintah zakat itu, fa iyyaka, maka jauhilah, maka hindarilah, wa karaima amwalihim, harta-harta mereka yang mulia. Karaim, mulia, amwal, harta. Wattaqi, dan waspadailah, da'watal mazlumi, doanya orang yang terzalimi. Fa innahu, karena sesungguhnya, laisa bainaha, tidak ada antara doanya orang yang terzalimi, wa bainallahi, dengan Allah Ta'ala, tidak ada hijabun, tidak ada penghalangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mulai kitab ini, mulai nomor 169 ini, kita akan membahas tentang zakat. Zakat yang wajib hanya ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah wajib atas setiap umat Islam, baik itu sudah dewasa maupun belum dewasa, jadi sifatnya fardu ain. Adapun zakat mal, wajibnya hanya orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang hartanya sudah mencapai nisab. Tidak peduli apakah dia masih kecil ataukah dia sudah dewasa, apakah dia orang berakal ataukah dia orang gila, sama saja. Pokoknya hartanya mencapai nisab, yaitu jumlah tertentu, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ada anak bayi usia 1 bulan mendapatkan warisan dari bapaknya yang mati 1 miliar, berarti wajib zakat. Kenapa? Karena 1 miliar mencapai nisab. Meskipun masih bayi owek-owek, belum paham apa-apa, belum paham zakat, belum paham sholat, wajib hartanya dizakati. Kenapa? Zakat itu berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan orangnya. Orangnya masih kecil, wajib zakat. Orangnya gila, tidak paham apa-apa, wajib hartanya dizakati. Zakat itu artinya apa? Artinya 2. Pertama, artinya adalah membersihkan atau mensucikan. Maka sifatnya zakat itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada harta kita. Karena kadang-kadang kita itu mendapatkan harta dengan cara yang kurang bersih.
Misalnya dalam jual beli kadang-kadang sedikit ngomong yang menipu, nah, itu berarti kurang bersih hasilnya. Ini menyebabkan harta kita kotor, harus dibersihkan. Yang kedua, zakat itu artinya adalah an-nama, tambahan. Kenapa zakat disebut tambahan? Karena dengan adanya zakat harta kita bertambah berkahnya. Memang bodinya harta berkurang. Misalnya kita punya 80 juta, wajib dizakati 1/40-nya, berarti wajib zakat 2 juta. 80 juta dikurangi 2 juta, berkurang menjadi 78 juta. Tetapi berkahnya bertambah. Nah, itulah disebabnya disebut sebagai zakat. Karena itu orang zakat sama sekali tidak rugi sama sekali. Pertama, dia dapat pahala. Kedua, hartanya semakin barokah. Adapun sebaliknya, orang yang tidak mau zakat, hartanya akan lenyap berkahnya, sebanyak apapun tidak akan ada berkahnya. Yang kedua, dia mendapatkan dosa karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang Islam pasti rajin membayarkan zakat sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak akan dia mengurangi apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah paham terhadap masalah ini. Adapun orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu karena tidak paham bahwa zakat itu wajib, tidak paham bahwasanya zakat itu menyebabkan berkah, dianggapnya zakat itu sebagai apa? Denda untuk harta dia sehingga mengurangi harta dia. Itu karena nggak paham agama. Baik, hadis ini kita ambil beberapa faedah darinya. Faedah yang pertama, bahwasanya termasuk tanggung jawab seorang kepala negara untuk mengirim dai-dai ke tempat-tempat yang membutuhkan dai. Di sini ba'atsahu, Nabi mengutus Mu'adz untuk dakwah ke Yaman. Indonesia dipimpin oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi wajib tanggung jawab untuk mengirimkan dai-dai ke wilayah Indonesia yang membutuhkan dai. Di mana ada kristenisasi di sana, kirim dai supaya mendakwahkan Islam, menghalangi kristenisasi di situ. Kalau kepala negara tidak tanggung jawab masalah ini, nanti di akhirat ditanya oleh Allah, kamu dulu saya jadikan presiden, nggak tanggung jawab, bagaimana kamu itu? Kalau nggak punya jawaban, bisa dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa dakwah itu sifatnya bertahap. Fad'uhum ila ayyashhadu. Dakwah pertama disuruh syahadaten. Jadi kalau orangnya orang kafir, maka materi pertama yang disampaikan kewajiban pertama adalah syahadaten. Begitu sudah mau melakukan kewajiban yang pertama ini syahadaten, baru tahap kedua, kewajiban berikutnya, yaitu rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 pun disampaikan tidak langsung 5, tapi bertahap, satu demi satu. Sampaikan yang kedua adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu mereka taat, baru tahap berikutnya yang ketiga, ada zakat yang wajib dalam harta mereka. Nah, kalau sudah sampai zakat, di sini Nabi mengatakan wa iyyaka wa qaraima amwalihim. Ngambil zakat dari orang-orang Islam ada aturannya. Tidak langsung diambil begitu saja secara zalim, ada aturannya. Jangan zalim, wattaqi da'watal mazlum. Hindari doanya orang yang terzalimi. Karena itu amil zakat itu harusnya diangkat oleh Amirul Mukminin, oleh khalifah, oleh kepala negara, diangkat orang yang paham agama. Supaya ketika dia narik zakat tidak ada kezaliman, baik kezaliman kepada si pemilik harta atau kezaliman kepada orang-orang miskin yang berhak mendapatkan harta zakat tadi. Maka dalam Islam dilarang mengambil harta yang paling tinggi, qaraim amwalihim, harta yang nilainya paling tinggi. Misalnya dia punya kambing-kambing. Nah, ketika ditarik zakatnya kambing, jangan diambil kambing yang paling gemuk, itu namanya qaraima amwalihim. Tidak boleh diambil yang pejantan, karena pejantan itu mahal harganya, itu termasuk qaraima amwalihim, kecuali kalau diizinkan oleh si pemilik harta. Pemilik harta mengatakan, silahkan Pak amil zakat, ambillah yang paling gemuk, saya senang kalau diambil yang paling gemuk karena pahalanya saya semakin besar. Silahkan kalau memang diizinkan. Tapi kalau tidak diizinkan, si amil zakat ini menilai harta ini mana yang paling unggul, mana yang paling rendah, diambil tengah-tengah antara keduanya. Kambing-kambing misalnya di situ kambingnya banyak macam-macam.
Ada kambing yang mahalan, ada kambing yang murahan, ada kambing yang sedang. Ambil kambing yang sedang, jangan diambil kambing yang mahalan. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari hadis yang tadi ya, ini hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, wala tu'khadhu, tidak boleh diambil fis sadaqati, dalam zakat, harimatun, binatang yang sudah tua renta, enggak boleh. Wala dzatu awarin, demikian juga binatang yang cacat, tidak boleh. Wala taisul ghanam, tidak pula pejantannya kambing, enggak boleh. Kenapa tidak boleh mengambil yang sudah tua dan cacat? Karena ini mendolimi haknya orang-orang miskin. Orang miskin dikasih kambing yang sudah tua, alot, dimasak nggak matang-matang, kasihan mereka. Sudah lama susah, begitu dikasih harta zakat yaitu kambing, susah lagi karena giginya sakit gara-gara makan daging kambing, karena kambingnya sudah terlalu tua. Atau kambingnya yang cacat, ya. Nah, kambingnya cacat sehingga dagingnya kecil, sedikit, kurus, mendolimi orang-orang miskin. Tetapi kalau diambil yang pejantan, ini juga zalim, zalimnya kepada si pemilik kambing. Pejantan ini kaya, mahal, dibutuhkan oleh si pemilik pemilik harta ini. Jangan diambil, ambil yang tengah-tengah. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Nasai. Kemudian kita ambil faedah yang lain dalam masalah zakat, bahwa zakat itu hanya diambil min aghniyaihim, dari orang-orang kaya. Orang-orang miskin tidak diambil zakat dari mereka, justru mereka yang berhak mendapatkan zakat. Nah, sekarang definisi kaya ini bagaimana? Definisi kaya dalam setiap bab berbeda-beda. Definisi kaya dalam bab zakat adalah siapapun orang yang hartanya sudah mencapai nisab dan sudah berjalan selama 1 tahun, itu namanya kaya. Misalnya orang punya kambing, kambingnya jumlahnya 40 ekor dan sudah memilikinya selama 1 tahun. Nah, itu berarti kaya, wajib diambil zakatnya. Punya sapi 30 ekor berlangsung selama 1 tahun, kaya, diambil zakatnya. Punya 80 juta sudah berlangsung selama 1 tahun, wajib diambil zakatnya. Ini orang kaya namanya. Adapun dapat 80 juta karena warisan, kemudian saya gunakan untuk membeli barang-barang yang saya butuhkan. Akhirnya pada akhir tahun harta tersebut tersisa 30 juta. Ini bukan orang kaya seperti ini. Ini tidak wajib diambil zakatnya. Meskipun ketika dapat warisan, zakatnya sudah hartanya sudah capai nisab, 80 juta itu sudah mencapai nisab. Tapi karena dia orangnya tidak kaya, maka dia menggunakan harta ini untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan, ya, membangun rumahnya yang sudah rusak, memberi motor untuk anak-anaknya yang sekolah dan sebagainya. Nah, akhir tahun dihitung ternyata tersisa 30 juta, enggak ada zakatnya, bukan orang kaya seperti itu. Loh, 30 juta kok enggak kaya? Iya, karena kaya dalam bab zakat itu berbeda dengan kaya dalam bab yang lain. Orang punya duit 30 juta, apakah dia kaya? Dalam bab zakat tidak kaya. Kenapa? Belum mencapai nisab. Nah, nisabnya itu nanti akan kita pelajari pada bab tentang nisab tersendiri. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa zakat yang wajib hanya boleh diberikan kepada fuqaraihim, orang-orang muslim saja. Tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Karena him di sini mereka orang muslim. Maka zakat diberikan kepada orang kafir yang miskin, tidak sah. Ini tetangga saya kafir, dia miskin sekali, dia membutuhkan bantuan saya. Silahkan dibantu, tapi jangan diambilkan dari harta zakat. Kalau diambilkan dari harta zakat, zakatnya tidak sah, harus diulang lagi, besok harus mengeluarkan lagi. Tetangga kafir miskin berhak mendapatkan bantuan. Karena apa? Dia tetangga, karena dia miskin. Adapun kafirnya itu tanggung jawab dia sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang muslim, tetangga dia berikan bantuan sesuai kemampuan kita. Tapi jangan diambil dari harta zakat, tidak sah. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya harta di suatu kampung atau di suatu kota itu hendaklah dibagi pada kota tersebut, atau harta di suatu negara hendaklah dibagi pada negara tersebut.
Zakatnya orang-orang Indonesia jangan dikirim ke Palestina. Zakatnya orang-orang Indonesia bagikan di Indonesia. Karena di sini Nabi mengatakan diambil dari orang-orang kaya dari Yaman, kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin yang ada di Yaman. Karena itu pernah ada seorang sahabat Nabi SAW ditugasi oleh Sayyidina Umar, kamu datang ke sana, ke negara sana, kamu sebagai gubernur di sana, kamu sebagai amil zakat di sana. Nah, maka sahabat ini datang ke negara tersebut, kemudian dia menjadi gubernur di situ. Setelah selesai tugasnya, dia pulang ke Madinah. Ditanya oleh Sayyidina Umar, mana harta yang diambil dari negara tersebut? Nah, maka sahabat ini menjawab, harta itu sudah habis saya bagi-bagi kepada mereka. Karena memang syariatnya Nabi seperti itu, diambil dari orang-orang kaya mereka, kembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Jadi harta zakatnya sudah saya tarii, tapi sudah saya bagi lagi kepada orang-orang miskin, saya nggak bawa apa-apa. Nah, ini seperti ini yang benar. Jadi harta zakat bukan untuk ditumpuk-tumpuk pada kantongnya pemerintah, enggak, tapi untuk dikembalikan, dibagikan kepada orang-orang fakir. Ini termasuk satu kesalahan kalau seandainya suatu negara ya menarik zakat tapi habis itu mengendap di uang negara. Ini salah seperti ini. Kembalikan, turaddu, kembalikan kepada orang-orang miskin. Ditarik bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan setelah terkumpul, bagikan bulan Ramadan itu juga. Jangan ditunda-tunda. Rasulullah SAW biasanya kalau mendapatkan harta zakat dikumpulkan di depan beliau begini, maka beliau langsung bagi-bagikan sampai habis. Beliau pernah datang harta dari Bahrain, tapi bukan harta zakat ya, harta apa? Pajak upeti dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka tidak masuk Islam, suruh bayar pajak, bayar upeti. Nah, pajaknya itu ditumpuk di hadapan Nabi SAW, emas sangat banyak sekali. Maka Rasulullah duduk di situ di masjid sambil membagi-bagi emasnya. Ini ada orang miskin, kasih emas, bagi orang miskin, kasih emas, sampai habis total di situ, nggak ada lagi tersisa. Karena Nabi tidak mau beliau tidur di rumah dalam keadaan masih ada uang yang terendap, nggak boleh. Turaddu, dikembalikan, dibagi-bagikan ala fuqaraihim, kepada orang-orang miskin. Kemudian faedah terakhir dari hadis ini, bahwasanya doanya orang terzalimi adalah doa yang mustajab, karena tidak ada antara dia dengan Allah, tidak ada penghalang. Maka doa itu naik kepada Allah. Kalau sudah naik kepada Allah, tidak ada penghalangnya, berarti langsung mustajab. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Ilaihi, hanya kepada Allah, yas'adu, naik, al kalimut tayyibu, perkataan yang baik. Al kalimut tayyib ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, al kalimut tayyib, perkataan yang baik adalah la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah kalau kita ucapkan itu langsung naik, langsung sampai kepada Allah, tidak ada penghalang. Langit-langit semuanya langsung terbuka pintunya masing-masing, langsung kemudian la ilaha illallah sampai sama Allah. Tafsiran yang kedua, al kalimut thayyib, ini segala perkataan yang baik, tasbih, tahmid, zikir, baca Quran, doa. Nah, doa ini naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada penghalangnya, maka berarti mustajab. Kalau ada penghalangnya, berarti tidak mustajab. Karena itulah dalam doa kita disyariatkan membaca selawat. Setelah doa selesai ditutup dengan apa? Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad, supaya doa kita mustajab. Inilah beberapa hal yang dapat kita pelajari dari hadis ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan insyaallah besok akan kita pelajari apa saja harta yang wajib dizakati dan berapa saja nisab dari harta-harta yang wajib dizakati tersebut pada hadis-hadis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.